Permasalahannya itu adalah saudara Faisal sebagai pimpinan cabang PT Citra Prasarana Sampang kemudian melaksanakan pekerjaan pembangunan pasar industri Bitung. Nah, dalam pelaksanaan tersebut sebelumnya mereka telah berjalan bersama-sama karena Pak Mutar adalah Faisal adalah keponakan dari Pak Mutar. Nah, keponakan dari Pak Mutar, kemudian mereka secara hitung-hitungan hanya mereka berdua yang tahu, tetapi yang jelas bahwa saudara Faisal sebagai pimpinan cabang, Pak Mutar tidak ada di akte, lalu Pak Faisal membuat akte kuasa untuk membangun dan menjual pembangunan pasar industri Bitung. Nah, kemudian Pak Maloka melakukan pembangunan, melakukan penjualan. Tapi di tengah jalan karena mungkin sudah terlihat ada keuntungan dan segala macam, nah barulah mulai terjadi perselisihan antara saudara Faisal dengan Pak Mutar. Nah, kemudian saudara Faisal merasa punya kuasa sebagai pimpinan cabang. Nah, berangkasnya Pak Mutar yang ada di dalam kantor ini dibongkar, uangnya diambil. Nah, kemudian saudara Mutar merasa dirugikan, ya saudara Mutar melaporkan kepada Polda. Kemudian Polda melakukan pemeriksaan dan pembuktian baik secara berita acara pemeriksaan dan berita acara lapangan. Fisik daripada berangkas itu sudah dicek, ternyata itu milik saudara Mutar yang beli dan lain sebagainya, dan saudara Faisal melakukan pengerusakan tanpa izin. Harusnya ada peringatan 123 atau panggilan 123, kalau enggak ya mau dibongkar harus dihadirkan oleh penegak hukum supaya tidak ada nilai pencuriannya, tapi itu tidak dilakukan, sehingga saya istilahkan sama dengan kalau kita ngontrak rumah, kemudian kitanya pergi, terus pemilik rumah tanpa izin kita bongkar rumah kontrakan itu dengan paksa. Nanti kan salah karena barang itu dari kontrakan ke orang. Demikian penjelasan saya. Agendanya hari ini boleh dijelaskan? Pak Mukhtar, kemarin kan ada habis sidang Pak Haji Faisal nih, Pak Muhammad Faisal. Gimana tanggapannya dan gimana kronologisnya sebagai pelapor Pak Mukhtar? Ya, sebagai pelapor saya itu dulu masalah uang, masalah katanya dikriminalisasi, ya kita melapor dulu masalah uang itu diambil oleh Muhammad Faisal sebanyak 29 miliar. Terus habis begitu saya laporin masalah pengerusakan berangkas tempat uang, isinya sebanyak 3M500. Dia bilang katanya kuasa hukumnya dikriminalisasi. Kriminalisasi apanya? Memang dia salah di bidang hukum, ya saya laporin. Terus sampai sidang kemarin diputus 3 tahun 6 bulan sama hakim. Menurut saya ya sudah masih kurang, tapi dia masih merasa dikriminalisasi atau katanya didolimi. Nah itu kan sudah fakta-fakta nyatanya sudah ada semua. Saya sebagai penjual dan kios dan los dibilangin tidak ada legal standing, tapi saya punya akte notaris sah, di pengadilan juga disebut penjualan dan pembeli, dan lagi dia kan nggak ada masukan modal Haji Faisal maupun Haji Saininya itu. Kasus ini terang benderang tidak ada kriminalisasi.
Kenapa saya sampaikan demikian? Karena jelas ketika saudara Mutar melaporkan saudara Faisal dan saudara Faisal melaporkan saudara Mutar ke Polda Metro Jaya, sudah dilakukan pemeriksaan dengan cepat. Kemudian dilakukan pemeriksaan di lapangan tentang brankas yang dimaksud. Jadi memang ada pengerusakan brankas, dan brankas itu memang brankas miliknya Bapak Mutar, bukan miliknya saudara Faisal. Cuman kebetulan berada di kantor cabang PT Citra Transportasi Konsorindo di Cibitung. Nah, kemudian oleh saudara Faisal dianggap Pak Mutar tidak punya legal standing, dan saudara Faisal menganggap bahwa itu miliknya, sehingga dilakukan pembongkaran brankas dan diambil uangnya. Sebetulnya Pak Mutar punya legal standing. Kenapa barang ditaruh di situ? Karena dia punya surat kuasa notaris dari saudara Faisal untuk menjual dan memasarkan, membangun pasar induk Cibitung. Nah, itu legal standingnya. Legal standingnya pertama adalah akte kuasa dari saudara Faisal. Yang keduanya adalah masalah bukti setor uang 29 miliar ke rekening PT Citra Transportasi Konsorindo. Itu dua legal standing. Ya, jadi jelas faktornya. Waktu diperiksa itu bahwa barangkas itu milik saudara Mutar, bukan milik saudara Faisal. Kalaupun mau dilakukan pengambilan paksa, mestinya ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, atau waktu membongkar disaksikan oleh penegak hukum, sehingga tidak ada istilah pencurian kalau dilakukan dengan benar. Itu. Yang kedua, bahwa ada lagi bahasa bahwa katanya pimpinan cabang saudara Faisal direbut paksa. Pekerjaannya dibubarkan, pekerjaannya diambil dengan paksa, direbut dengan paksa oleh kantor pusat. Tidak. Saya pernah membuat surat panggilan kepada saudara Faisal ketika kantor pusat ditagih pajak penjualan dari pekerjaan pembangunan pasar di Cibitung. Tapi saudara Faisal tidak pernah mau datang. Kita panggil sampai 3 kali dan bahkan 4 kali panggilan untuk menjelaskan tentang pajak-pajak yang harus dibayar, kemudian tentang laporan polisi. Karena kami dipanggil sebagai saksi, dia tidak datang. Setelah 3 datang berkali-kali nggak datang, ya karena kami yang akan menjadi masalah di kemudian hari sebagai perusahaan yang punya utang pajak, ya kami nggak mau. Kami bubarkan cabangnya, kami ambil alih pekerjaan, kami selesaikan, dan sekarang menyelesaikan pekerjaan dengan uang kami, bukan dengan uang siapa-siapa. Kita kerjakan semua bukan uang Faisal, tapi uang kita untuk menyelesaikan pekerjaan agar kami tidak berhutang. Jadi nggak ada legal standing, tidak ada kriminalisasi. Terus kemudian Pak Mutar punya legal standing, kemudian kantor pusat tidak menjolimi. Kami sudah memanggil berkali-kali, panggilan 1, 2, dan 4 kali panggilan. Tapi saudara Faisal tidak pernah datang, mengubris saja tidak. Menganggap bahwa dia lebih berkuasa dari kami. Loh, ini perusahaan kita, dia hanya pimpinan cabang. Jadi itulah kronologis yang sebenarnya, bahwa tidak ada pengambilan paksa, tidak ada pengambilan. Kita lakukan dengan baik semua. Kalau dia datang pada waktu itu dengan baik-baik, dipanggil datang, memberi penjelasan segala macam, tentu masanya selesai. Tapi karena yang bersangkutan nggak mau datang, dipanggil berkali nggak mau datang, menghindar. Ya, sebagai kantor pusat, kami ngambil sikap agar kami tidak jadi korban dari permainan saudara Faisal. Jadi sangat tidak ada. Jadi tidak ada kriminalisasi, tidak ada penzoliman, tidak ada perbuatan paksa. Semua kami lakukan dengan smooth, dengan baik, dengan ada surat panggilan secara aturan ada. Bahkan tugas saudara Faisal sebagai pimpinan cabang telah membuat kesalahan fatal, yaitu membuat surat kuasa kepada saudara Mutar yang di dalam akte cabang tidak boleh pimpinan cabang membuat kuasa pada pihak ketiga, mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga atau bekerjasama dengan pihak tanpa persetujuan pihak kantor pusat. Nah, karena nggak ada izin dari saya, di dalam akte cabang ini dituliskan kantor pusat dapat membubarkan dan mencabut secara sepihak cabang ini. Tapi saya nggak lakukan itu. Saya panggilan dulu sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 4 kali panggilan. 2 bulan, 20 hari kami panggil, kami kesempatan untuk memberi penjelasan. Tapi yang bersangkutan nggak datang. Jadi menurut saya nggak ada kriminalisasi, dan nggak ada lagi penzoliman, dan nggak ada lagi perebutan merebut secara paksa kantor cabang membubarnya dengan secara benar. Nggak.
dan Pak Muchtar punya legal standing bukti setor uang 29 miliar dengan akte kuasa yang dibuat oleh Baca kepada Muchtar. Demikian. Yang pasti kita menghormati ya segala keputusan yang sudah diputuskan oleh pengadilan Cikarang ya. Jadi kedua belah pihak Pak Haji Muchtar harus bisa menerima apapun keputusan majelis hakim ya, begitu juga dari pihak sana. Di situ kami tegasi sekali lagi tidak ada kriminalisasi terhadap pihak lawan sana. Itu yang perlu kami tegasi. Jadi tidak ada kriminalisasi, lakukanlah upaya hukum dari pihak sana agar kalau memang dia bisa membuktikan secara hukum, secara logika hukum, lakukan aja banding. Persoalannya selesai. Di situ persoalannya, titik persoalannya. Jangan lagi terjadi, ini kan sudah di pengadilan, ya kan? Uji aja di pengadilan semua persoalan ini, agar jelas titiknya di mana, kan begitu. Jadi agar Pak Muchtar ini dia bisa bekerja kembali, bisa membantu masyarakat kembali. Jadi masyarakat tidak ada keresahan di kemudian hari. Jadi saya rasa Pak Muchtar terima aja keputusan ini, agar itulah keputusan yang terbaik oleh majelis hakim. Mungkin itu.